Ini ada dua orang pemirsa, pelaku pemalakan uang parkir Rp150.000 dan ini viral di media sosial dan mereka akhirnya diamankan oleh Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ini video viralnya yang diviralkan oleh pengendara yang dimintai uang Rp150.000 uang parkirnya. Kabarnya ini uang bersih katanya, tidak ada lagi uang kebersihan, udah Rp150.000 semuanya all in katanya gitu. Dan ini kemudian menjadi permasalahan, dimintai karcis tiket parkirnya tapi tidak ada. Nah, ini juga yang akhirnya membuat pihak kepolisian juga mengamankan, petugas kemudian telah mengamankan AB dan juga J yang meminta paksa uang Rp150.000 untuk parkir. Jadi setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, para pelaku ini tidak terbukti menerima uang yang dimaksud. Dan korban yang memvideokan tidak mengeluarkan uang sebesar Rp150.000. Namun dalam pemeriksaan pihak kepolisian, Pak, ternyata dua orang yang diamankan ini, pelaku AB ini positif narkoba. Kemudian yang satu adalah pernah terlibat kasus pencurian dengan kekerasan. Jadi memang rekam jejaknya sudah buruk, ya? Mengkhawatirkan. Dan kalau Anda bisa lihat, kalau memang ada pemalakan seperti ini, jangan takut untuk memvideokan. Viralkan saja dulu, kemudian akan ditindaklanjuti. Jadi jangan langsung takut, jangan langsung memberikan uangnya. Tetap, kalau memang Anda benar, yakin Anda benar, videokan saja. Permintaan uang yang dilakukan oleh para pelaku ini sudah kami dapatkan informasi dan sudah kami lakukan pendalaman. Khusus dalam kejadian video tersebut tidak ada uang yang diserahkan atau yang diterima kepada para pelaku. Kemudian pihak yang memvideokan kami juga masih selidiki dan belum bisa kami komunikasikan. Ya, tapi bagus juga masyarakat belakangan ini lebih responsif, lebih aktif gitu ya, menyuarakan hal-hal yang terjadi di sekitarnya, sehingga kasus ini bisa di-up begitu di media sosial, bahkan ke pihak kepolisian juga akhirnya menangani ya. Apakah memang sebenarnya benar, kalau berbicara mengenai aturan kan sudah jelas ya Fat, pasti ada aturan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi terkait parkirnya seperti apa. Tapi kok bisa sampai ada lagi Nah, ini harus diluruskan memang, apakah memang benar ada penerapan parkir-parkir seperti itu di kawasan Masjid Istiqlal. Nah, kita akan coba tanyakan langsung update perkembangannya dari lokasi. Ada Prita Zega akan mengabarkan bersama sejumlah narasumber di sana. Prita, silakan. Ya, selamat pagi Rivi dan juga Sira di studio. Saat ini kami sudah berada di depan Masjid Istiqlal. Ini memang sangat ramai ya soal juru parkir liar di beberapa kawasan di Jakarta. Bahkan kalau kita lihat ini seluruh Jakarta kayaknya ada nih juru parkir liar yang bersifat licik untuk memalak pengendara-pengendara baik motor dan mobil. Baru-baru ini kemarin ada 2 juru parkir yang diamankan oleh pihak kepolisian karena mereka terkesan bukan hanya meminta uang parkir yang mungkin seperti kita tahu 2.000, 5.000, bahkan mereka meminta kepada pengendara 150.000. Alasannya apa? Kebersihan, keamanan, dan uang-uang lainnya. Ini sepertinya sudah menjalar kemana-mana di kawasan Jakarta. Nah, saat ini kami sudah bersama dengan 2 narasumber kita untuk membahas yang lebih lanjut. Pemirsa, kita akan mendalami lebih dalam lagi sebenarnya bagaimana kebijakan di Jakarta seharusnya. Bersama nanti dan bagaimana juga kita akan melihat bagaimana pandangan dari pengamat kebijakan publik. Saat ini kami sudah bersama dengan 2 narasumber saya. Di sebelah kiri saya ada Pak Syafrin Liputo, Kepala Disub Jakarta. Selamat pagi Bapak. Dan sebelah kanan saya untuk melihat bagaimana pandangan dari pengamat kebijakan publik sudah ada Pak Tubrus Rahardiansyah. Selamat pagi Bapak. Ya. Bapak-bapak sehat atau Bapak? Alhamdulillah sehat. Oke. Enak sekali hari ini kita pagi-pagi mengobrol soal parkir liar pemirsa. Mungkin saya akan pertama ke Pak Syafrin terlebih dahulu. Pak Syafrin, sebenarnya bagaimana sih kronologi sampai di sini sebenarnya ada parkir liar? Dari Kadisub sendiri bagaimana penanganannya sebenarnya? Jadi terkait dengan adanya parkir liar, sebenarnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan penertiban parkir liar khususnya di ruas jalan. Dan kemudian memang pada saat kita melakukan penertiban, pasti yang namanya juru parkir liar itu tidak berada di tempat. Mereka langsung menghilang dan kendaraan yang parkir biasanya kami derek. Tetapi setelah kita melakukan penderekan, tugas setelah itu
melakukan patroli secara mobile di tempat lain, maka mereka kembali muncul untuk melakukan pengaturan parkir yang ilegal tadi. Jadi ini Pengawasan dari bagaimana Pak? Ini kan ada mobil ya dari Pak Kadisub sendiri ya. jadi kami pengawasan itu jadi pertama karena keterbatasan anggota, maka di beberapa titik yang dipastikan sepanjang hari dilakukan parkir liar oleh masyarakat, itu petugas dilakukan plottingan. Ya, ada petugas tetap di sana. Kemudian di beberapa titik yang sifatnya situasional atau insidental, seperti contoh di kawasan Istiqlal, ini pada saat pagi hari seperti ini tidak ada yang akan parkir. Tapi begitu menjelang kegiatan sholat misalnya, atau ada kegiatan Itu mereka muncul ya tiba-tiba. ada. Dan ini kami lakukan secara mobile patroli karena wilayah ini kan tidak jalan federal, tapi di lapangan Banteng, juga di Jalan Juanda atau bahkan di Jalan Perwira. Jadi ini kami mobile, tidak ada plottingan. Begitu ada petugas, otomatis ini bisa diamankan. Begitu petugasnya mobile, kembali lagi. Sementara kami sudah menghimbau kepada pengunjung, telah disiapkan lokasi-lokasi parkir yang bisa mereka manfaatkan. Sebenarnya jika parkir di kawasan lapangan Banteng atau misalnya di pos blok misalnya, ini mereka tinggal jalan sejenak. Di sini pun sudah disiapkan fasilitas pejalan kaki, ada pedestriannya. Jadi artinya dari sisi keamanan, keselamatan mereka, begitu parkir di tempat yang mereka tinggal jalan, trotoarnya sudah disiapkan baik, nyebrang sejenak dan kemudian bisa masuk ke kawasan Istiqlal. Tapi kemudian mereka memang tipikal orang kita, masyarakat kita adalah sedapat mungkin mereka itu drop off sudah di depan pintu. Artinya dari kalau kita lihat kan karena kemarin ini viral ya Pak, mereka malak 105. Ini bukan hanya meminta uang parkir saja ya Pak, tapi jatuhnya malak 150.000 Pak. Ini bukan kali pertama terjadi Pak, ini sangat meresahkan warga, bahkan saya pun pernah jadi korbannya juga dari Kadisub atau dari Disub sendiri. Karena ini bukan hal yang jarang terjadi. Kenapa ini tidak selesai Pak? Apakah ada yang salahnya di mana sebenarnya Pak kalau dari Disub? Jadi sebenarnya ini kan terkait dengan oknum masyarakat yang memanfaatkan situasi dan meminta masyarakat lain untuk parkir karena ada kebutuhan parkir. Mereka menyatakan, oh ini boleh parkir di sini, kami yang jaga. Tetapi ya, pasti begitu petugas kami datang, yang menyatakan jaga ini pasti akan lari, menghilang. Karena kendaraannya yang kemudian kami derek. Dan memang kami terus melakukan pembinaan, upaya edukasi agar masyarakat yang berkunjung ke kawasan ini tidak parkir sembarangan. Jadi kembali lagi kepada masyarakat yang datang, kemudian melihat di dalam parkirannya sudah penuh, terpaksa beranggapan bahwa di sini sudah penuh parkir. Sebenarnya di Jalan Veteran 1 pun, di sana pun bisa parkir. Tetapi mereka hanya mutar sedikit, masuk ke Jalan Juanda, Juanda Veteran 3, kemudian masuk ke Merdeka Utara, kemudian masuk ke Veteran 1. Di sana ada parkir on street sebenarnya, dan tinggal nyebrang jalan. Kalau kita lihat di kawasan ini tidak hanya Disub juga Pak, pasti yang mobile ya. Ini ada di dekat sini, ada di Ring 1, selalu ada petugas mulai dari Satpol PP, kemudian di Subirti, Gambir, ini selalu mobile. Bahkan Polsek Sawah Besar pun di depan Kemenkyu. Selama ini pihak yang lain itu tahu nggak sih Pak praktek tersebut? Atau cuma di Sub doang yang mungkin sudah melakukan penanganan, namun ini tak kunjung selesai sepertinya. Jadi sebenarnya adalah kami dari Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk yang namanya Tim Lintas Jaya. Tim Lintas Jaya ini terdiri dari unsur pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga kepolisian serta rekan-rekan TNI. Ini secara mobile kami melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan parkir liar. Dan kembali lagi memang begitu petugas atau Tim Lintas Jaya mobile berpindah, datang lagi. Oke. Ya. Oke. Beralih ke Pak Trubus, dari pengamatan Bapak sebagai pengamat kebijakan publik. Ini tak kunjung selesai Pak. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa terus-terusan? Yang salah di mananya Pak menurut pandangan Bapak Pak? Kalau saya melihat dari ini Mbak, kebijakan regulasinya yang harus direvisi itu. Ya, jadi Perda nomor 5 tahun 2012 itu sudah cukup lama. Nah, ini harus direvisi menyesuaikan dengan mobilitas kendaraan yang begitu besar jumlahnya. Kemudian yang kedua,
tumbuhnya tempat-tempat pariwisata. Istiqlal ini dulu tempat spiritual, Mbak, tempat keagamaan. Tapi sekarang jadi tempat wisata. Karena itu mengandung banyak istilahnya nilai-nilai yang dimana masyarakat punya animo tinggi untuk datang. Nah, ini kan sebenarnya harus direvisi dalam undang itu. Kemudian di dalam aturan itu juga lebih ke ini ya, ke sanksi. Jadi menurut saya gini, itu harus menekankan pada ini preventif gitu loh. Preventif sehingga masyarakat itu sudah bisa diedukasi terkait dengan parkir. Misalnya di sini, ini masyarakat kan nggak ada informasi parkir harus di mana. Ketika mereka datang, ini kejadian tahun 2023 kemarin, mereka nanya kepada ini salah satu orang yang berdiri di sini, dia jawab parkirnya nggak ada di sini. Rupa-rupanya yang jawab itu adalah ini juru parkir liar, kan kemudian diarahkan titip di situ, dia sholat, ya kan karena dia baru datang, otomatis dia begitu keluar ditarif 10.000, kagetlah dia kan gitu. Ini kenapa? Karena minimnya informasi sehingga dia tidak tahu, dan ini adanya kewajiban dari penyelenggara Masjid Istiqlal yang harus bertanggung jawab terhadap informasi terkait dengan parkir itu sendiri. Yang ketiga memang gini Mbak, ini juga persoalan perlu pengawasan yang lebih ekstra lagi karena perilaku masyarakat kita ini sudah berubah sekarang ini semenjak pandemi Covid, dia lebih kurang taat hukum gitu, taat aturannya. Jadi dia banyak melanggar, karena itu penindakannya harus lebih keras, lebih tegas lagi Pak. Jadi saran saya kepada Disub itu harus berani menindak secara tegas kepada mereka-mereka yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran, karena memang situasi masyarakat kita memasuki era post-truth itu mereka berani Pak terhadap aparat itu berani gitu. Regulasi kebijakannya ada yang salah, ada yang perlu diperbarui Pak Disub. Ya, memang untuk saat ini kami tindakannya adalah humanis persuasif sebagaimana arahan Pak Gubernur bahwa kita lebih ke arah humanis penindakannya. Oleh sebab itu yang kami lakukan adalah mulai hari ini tim gabungan sudah mulai turun, polanya humanis persuasif, artinya petugas datang jika ada juru parkir liar yang kemudian ada, itu diberikan pemahaman, pembinaan, teguran, dan kemudian membuat surat pernyataan. Surat pernyataan untuk tidak melakukan kegiatan pengaturan parkir liar di beberapa tempat. Oke, kalau Pak, pernyataan Bapak tadi humanis persuasif. Ini tak jarang parkir liar ini berujung pada pencurian. Bahkan kemarin pelakunya ini dibilang positif narkoba. Humanis persuasif yang seperti apa yang Bapak maksud mungkin? Karena ini tak hanya mereka malak atau apa. Bahkan tak jarang juga kemarin ini Pak, saya yang jadi korban. Dimaki-maki, diberikan omong kasar mungkin. Seperti apa Bapak? Jadi pada saat kita melakukan tindakan, otomatis kita akan mendatangi tempat-tempat di mana yang biasanya ada juru parkir liarnya. Jadi kemudian kita berikan pemahaman oleh petugas, diberikan edukasi, dan kemudian yang bersangkutan membuat surat pernyataan. Based on surat pernyataan ini, jika kemudian terjadi lagi kejadian, baru akan datang tim yang kami koordinasikan bersama-sama dengan Satpol PP, Pengadilan Tinggi, dan juga kehakiman untuk melakukan pola tindak pidana ringan, karena ini sudah masuk dalam pidana. Nah, ini polanya adalah dengan upaya ini kita harapkan, pertama pembinaan sudah dilakukan, membuat surat pernyataan, jika kemudian terjadi pelanggaran lagi, maka itu masuk ke dalam tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Perda 8 di Tibuk ya. Pemirsa, dari Disub sendiri pembinaan sudah dilakukan, penyerahan surat juga dan pendekatan humanis persuasif. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dari pemerintah, bagaimana penilaian dari pengamat kebijakan publik. Ini nanti bersama Pak Trubus, tapi kita akan membahasnya usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetap bersama kami di Akib Pagi.